yang terhormat para Kirinal di SIPMAP. Dan halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode pertama podcast Forum Diskusi Mahasiswa Himadaratur tahun 2026 pada Kabinet Sanata Radika. Oke, pertama-tama kita mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk nonton di podcast Fordisma Vol 1 di Kabinet Sanata Radika ini, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini aku Rizal dan juga Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatimah Nadia Faira. di sini kami akan memandu jalannya acara podcast ini dari awal dan juga akhir. Tapi sebelum itu, kita mau jargon dulu, guys. Betul. Nah, kita pun sudah menyiapkan jargon tentunya, teman-teman semua. Nah, di sini jargon Fordisma 2026 ini adalah berbagi pengalaman menuju masa depan. Nah, boleh aku gerakan ya? Betul. Akangnya bakalan sebutin nih jargonnya ya. Nah, untuk jargonnya Fordisma 2026 berbagi pengalaman menuju masa depan. Oke, mau bareng-bareng kan? Luar biasa, boleh, coba yuk. Oke, yuk. Sama-sama nih gerakannya. Oke. Fordisma 2026 berbagi pengalaman menuju masa depan. Oke. Nah, di podcast Fordisma kali ini kita bakal bahas topik apa sih, Kang? Nah, tentunya di sini kita akan membahas topik yang tentunya sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Menarik juga ya. Menarik. Nah, apalagi mahasiswa udah tingkat akhir gitu ya. Pasti pada bingung nggak sih? Tapi angkatan 24, 25 pun ini harus sudah menyiapkan hal ini. Iya, Nah, apa untuk sih itu? topiknya itu apa tadi? Topiknya itu seputar magang. Dunia magang tuh kayak gimana sih? Terus tips and triknya ya. Terus sama ada cerita inspiratif juga nih. Dari siapa sih? Tuh, nah di sini sudah hadir narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa, teman-teman. Di sini adalah mahasiswa dari angkatan 2022 Politeknik STIALAN Bandung. Karena udah pada kepo nih, mending kita panggil aja guys si narasumbernya. Boleh nih kita panggil Kang Azmi dan Teh Dwi. Halo Kang Azmi dan Teh Dwi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi dari rumah ke sini gimana nih? Ada aman? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, pastinya aku pengen kenalan dulu nih sama narasumber kita. Boleh nih perkenalannya dulu dari Kang Azmi dan kita dulu. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Azmi Muhammad Fauzi. Di sini aku angkatan 2022 dari program studi yang sama, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur gitu. Dan di sini saya semester 8 sedang menjalani magang. Mungkin dari tetehnya. Oke, next ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Rahma Maulani. Aku dari kelas MSD MAU 1 angkatan 2022. Ya, aku sama kayak Azmi, aku semester 8 tapi kita masih magang ya, kebetulan Yes, 1 tahun nih teman-teman. Nah, kalau boleh tahu magangnya di mana nih tempatnya? Spill nih. Oke, jadi kita spill ya. Kebetulan kita kan satu tempat magang yang sama, yaitu di Balai Hidrologi dan Lingkungan Cairan Kota Bandung atau BHLK. Seperti itu. Yang nggak tahu tempatnya nih teman-teman, itu ada di Persimpangan Dago. Persimpangan Dago. Persimpangan Dago. Boleh mampir ya teman-teman ya, di lantai 4. Oke, nanti ketemu ya di Ya. Kang Azmi dan Teh Dwi. Oke, nah kalau tempat magangnya sendiri itu dapat rekomendasi dari prodi, dari kampus, atau cari mandiri gimana sih? Dan boleh ceritain prosesnya kayak gimana? Boleh. Mau dari siapa dulu nih? Aku atau Dwi? Oh, boleh, bebas. Dari apanya dulu? Mungkin aku bakal ceritain sedikit ya dari awal proses sebelum keterima magang di situ sampai sekarang magang 1 tahun. Nah, sebelumnya aku tuh sempat nyari-nyari buat tempat magang tuh, karena emang sebelumnya aku tuh udah ngerencanain tempat-tempat yang ingin aku datengin ataupun yang ingin aku list gitu. Nah, dari situ aku nentuin dari tempat-tempat magang yang sekiranya relevan sama prodi kita sendiri, yaitu manajemen SDM. Nah, karena dari berbagai prodi yang ada,
Nah, kita tuh kadang menempati tempat magang yang kurang relevan gitu dengan pengalaman ataupun dengan jurusan kita. Maka dari itu kalian juga harus bisa lebih selektif lagi dalam memilih tempat magang, dan pada akhirnya alhamdulillah aku dapat rezeki gitu untuk direkomendasiin dari prodi seperti itu. Alhamdulillah ya sampai sekarang ya. Ya, Oke, boleh next dulu gimana? Kurang lebih sama kayak Kang Azmi, aku juga alhamdulillah dapat rekomendasi untuk ditempatin di BHLK ya Azmi. Kebetulan waktu itu juga kita bertiga sebenarnya, karena kan ada ketentuan satu instansi itu maksimal 3 orang ya, dari misalnya dari Politeknik SDN Bandung gitu. Nah kalau dari cerita aku sendiri sama kayak Azmi, aku juga cari-cari dulu nih sebelum direkomendasi. Sebenarnya alhamdulillah list daftar mahasiswa yang udah direkomendasiin itu udah keluar lama banget sebelum bulan-bulan kita mepet mau magang. Tapi buat persiapan kita jaga-jaga, aku juga mulai cari-cari nih instansi yang misalnya dekat rumah aku atau enggak yang aku tertarik ke instansi tersebut gitu. Terus kalau dari aku sih tipsnya teman-teman buat nanti cari tempat magang, jangan cari informasi lewat online, boleh lah lewat online, tapi sebisa mungkin kita datangin instansinya langsung biar kita tuh tahu gitu informasi di sana tuh boleh gak nerima kita tadi yang dari jurusan manajemen SDM relevan gak gitu. Terus kedua, boleh nggak selama itu gitu, kita kan 6 bulan ya, mungkin kampus-kampus lain mungkin 3 bulan atau 1 bulan aja gitu ya. Nah jadi kita pastiin lagi tuh, terus intinya pastiin lagi apakah misalnya ada masalah atau fenomena yang bisa kita jadiin nanti entah itu skripsi, entah itu untuk seminar proposal hasil magang gitu. Oke. Nah kalau dari pengalaman itu mikir-mikir magangnya dari semester berapa nih? Kalau dari aku sendiri jujur belum yang terlalu kepikiran banget untuk magang, terus baru kepikiran tuh di semester sebelumnya karena emang mendekati. Tapi ya sebaiknya sih mungkin dari awal ya, karena untuk nyari-nyari informasi. Nah mungkin kalian juga bisa cari informasi nggak hanya dari medsos ataupun online, kalian juga bisa cari informasi entah itu dari hati kalian ataupun kalian punya kenalan. Nah itu mungkin lebih bagus gitu jaringannya seperti itu. Oke, kalau Dwi gimana? Sama mungkin hampir sama ya. Gimana ya, mungkin kalian juga merasakan ya semester 5 hetiknya gimana, semester 6 hetiknya gimana gitu ya. Sejak mepet-mepet emang nggak baik ya, jangan diturutin teman-teman, tapi ya begitulah adanya. Oke, boleh? Oke, mungkin ya tadi selain kita nyari di online, ya lebih baiknya kita cari juga di tempat-tempat yang dekat sama rumah kita ya. Nah di sini aku tadi udah nyimak bahwa Akang dan juga Teteh ini direkomendasikan ya oleh prodi itu sendiri. Nah menurut Akang ya, gimana sih agar kita tuh ya bisa direkomendasikan oleh prodi itu? Apa aja nih hal-hal yang mungkin harus disiapin dari sekarang, entah itu dari organisasi kah, atau kita harus ikutan organisasi, atau portofolio apa gitu yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi itu dari Dwi. Oke. Kalau dari pengalaman aku, mungkin kita harus jaga apa ya, dari nilai kita. Pertama itu pasti ya kan penting. Untuk organisasi juga itu penting banget teman-teman, karena dari situlah kita bisa kelihatan gitu. Ternyata bukan cuma dari akademis, tapi kita juga punya skill-skill lain. Misalnya kayak soft skill kita, komunikasi kita bagus, hard skill kita juga terus kita latih, kita asah gitu. Insya Allah kita bakalan dapat rekomendasi gitu. Dan jangan lupa juga apa ya, attitude ya mungkin. Yes, betul. Ya begitu. Itu kalau dari aku ya, coba dari Kalau Kak mungkin Dwi. dari aku kurang lebih sama ya kayak Dwi gitu. Selain memang kita harus menjaga nilai dari akademis dan juga kita mempunyai pengalaman organisasi supaya kita mendapatkan nilai plus gitu untuk nanti di tempat magangnya. Tapi kita juga sebisa mungkin bisa menghasilkan entah itu portofolio yang bagus ataupun mungkin kita menghasilkan sama tugas outputnya yang bisa bermanfaat bagi Poltek maupun bagi instansi yang saat kalian nantinya jalanin gitu. Karena ada sih beberapa tugas dari matkul-matkul, nah itu dari semester awal sampai akhir tuh yang perlu memerlukan output. Nah disitu bisa dinilai sebagai hasil dari apa yang kita jalani gitu. Mungkin bisa namain ya, contohnya tuh kayak ajab APK teman-teman, terus laporan-laporan kayak misalnya kita kan suka dibikin makalah gitu ya. Nah itu tuh bakalan berguna banget insya Allah di instansi, karena kita pasti disuruh bikin laporan, bikin PPT ya nih. Jadi sebisa mungkin rapi secara teknis dan juga yang mengikuti kalau misalnya ada template, ikutin template-nya gitu. Oke, jadi pelajaran yang di kampus tuh relevan banget ya saat adanya magang gitu.
Nah, selanjutnya nih, apa sih yang akan Tata rasain di minggu-minggu pertama magang tuh ya? Pastinya kan ada gugupnya atau gimana. Nah, boleh gimana cara mengatasinya juga gitu di minggu pertama? Oke, mungkin aku ceritanya kalau misalnya dari yang aku rasain di minggu pertama saat magang, kebetulan waktu itu kegiatan pertama itu kita bimbingan teknis terkait Anjab ABK. Nah, di situ kita bersosialisasi dengan pegawai yang ada di sana. Nah, itu mungkin bentuk interaksi kita untuk mendekatkan kita dengan pegawainya. Nah, dari situ kita mendapatkan job desk juga, entah itu dari dosennya maupun dari para pegawai yang ada di sana untuk membantu ataupun memfasilitasi dari bimbingan teknis Anjab ABK tersebut. Nah, dari situ kita mulai menerapkan dari apa yang telah kita pelajari selama di kuliah. Nah, oh ternyata selama yang kita pelajari di kuliah Anjab ABK tuh kita hanya menuliskan ataupun ketik nugas di laptop, tapi pas waktu saat kalian praktik di lapangannya itu jauh lebih seru. Iya, beda. Ya, betul. Nah, kalau misalnya dari situ dan kesananya itu yang aku rasain sendiri ya, saat belum ada tugas tuh kita kebingungan. Nah, sebisa mungkin kita kalau misalnya ngerasa bingung tuh jangan diam aja gitu. Kalau tips dari aku, sebisa mungkin kita yang berinisiatif untuk membantu, entah itu dari instansinya ataupun apa yang kita butuhkan selama waktu di tempat magang seperti itu. Mungkin dari aku itu ya kemarin. Oke, karena kita di instansi yang sama, jadi kurang lebih sama ya. Minggu pertama kita tuh ngelakuin BIMTEK, terus kita juga ngelakuin wawancara ke seluruh pegawai. Dimana di situ tuh ada 83 pegawai ya, dan kita tuh wawancara satu persatu gitu loh, gitu. Nah, tantangan buat aku tuh pertama dari segi wawancaranya komunikasi dong, karena beda orang, beda jawaban, terus beda juga ya, beda karakter, beda daya tangkap juga. Jadi kayak mungkin ke pegawai A oke lancar karena beliau tahu Anjab ABK, tapi untuk pegawai B aduh kok susah ya gitu, nggak ngerti gitu gimana. Nah, jadi sebisa mungkin buat kitanya tuh harus lebih aware lagi, terus pekalah gitu bahwa nggak semua pegawai itu harus kita disamaratakan gitu sikap kita terhadap mereka gitu. Ada yang mungkin kita lembutkan gitu ya, tapi ada mungkin yang beliau tuh butuhnya tuh yang singkat padat jelas gitu. Jadi kita oh ya udah seperlunya gitu, atau enggak yang cukup penting-pentingnya aja lah begitu. Jadi ya harus kita aja juga ya, Ya, menyesuaikan. Nah, iya gitu. Oke, ternyata pengalaman atau pembelajaran di kelas itu sangat berguna ya, apalagi Betul. ternyata di dunia magang itu seseru itu gitu ya. Nah, tadi membahas tentang Anjab dan juga ABK nih. Nah, pastinya kan sudah belajar nih kita sebagai mahasiswa dan juga mahasiswa MSDM. Nah, aku ingin bertanya lagi nih, selain dari Anjab dan juga ABK nih, materi yang benar-benar kepake nanti pas magang tuh apa ya? Yang paling penting menurut dan akan nanti rasain gitu. Boleh dari siapa dulu? Kalau dari aku mungkin seluruhnya juga Seluruhnya penting ya. penting, Iya betul. Cuman mungkin ada beberapa kebutuhan dari instansi, misalnya butuhnya dari Anjab ABK, ya berarti kita mengerjakan Anjab ABK gitu. Tapi kebetulan waktu itu kita dapat project juga, dapat tugas juga tentang rekrutmen teman-teman. Jadi kan ya penting ya seluruhnya, maksudnya kita belajar gitu ya. Tapi Seluruhnya kepake. iya, seluruhnya tuh kepake gitu. Nah, dari rekrutmen itu tuh bisa disimpulin bahwa emang kita kan belajar rekrutmennya gimana caranya buat meng-hire orang gitu, kriterianya apa aja. Kita kan disuruh bikin tugas kayak apa sih, misalnya kualifikasi orang gitu. Nah, di sana tuh emang kita nggak bikin itu, tapi kita itu yang menilai bahwa apakah orang tersebut itu sudah sesuai dengan kualifikasi atau enggak. Selain tadi rekrutmen, kita juga disuruh bikin evaluasi ya. Ada kan evaluasi penilaian kinerja dan juga monitoring. Jadi ya teman-teman sebisa mungkin seluruhnya itu terpakai, jadi sebisa mungkin ya gitu. Jangan bolos-bolos ya, jangan skip kelas kalau bisa ya. Begitu. Kalau dari aku tambahannya tadi sama, kita tuh gak hanya belajar Anjab ABK, terus gak hanya belajar penilaian kinerja. Kebetulan kan aku sekarang ngambil topiknya itu penilaian kinerja, nah itu jujur kepake banget karena kebetulan instansi sekarang membutuhkan hal itu. Itu tergantung dari kitanya, apakah kita peka terhadap fenomena yang ada di sana atau enggak gitu. Nah, selain tadi Anjab ABK, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, terus dari rekrutmen, seleksi, nah itu juga terpakai gitu dalam dunia magang. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian tahu,
kalau kita saat di tempat magang tuh sebisa mungkin kita tuh menguasai apa yang telah kita dapatkan di dunia perkuliahan. Karena kalau misalnya kita menerapkan di tempat magang kayak kelihatannya ragu, nah nanti pegawai pun bisa menilai dari situ, oh berarti selama di perkuliahan ngapain aja gitu. Nah itu yang menjadi problem selama di tempat magang. Jadi sebisa mungkin kalian menguasai apa yang telah ada di dunia perkuliahan. Nah, pada saat proses rekrutmen, contohnya waktu itu pengalaman, dan ternyata kita jadi tahu nggak hanya teori aja, tapi secara praktiknya ternyata untuk menyeleksi orang tuh sesusah itu, seketat itu, gitu. Yang aku lihat ya secara pengalaman untuk merekrut orang tuh kita gak hanya melihat dari pengalaman entah itu organisasi, PK ataupun hal yang lainnya. Dan yang sekarang aku tangkap ya dari hal tersebut tuh ternyata dari pengalaman yang sebutkan itu tuh gak bisa dibeli. Emang benar pengalaman tuh gak bisa dibeli, karena kita harus sebisa mungkin banyakin pengalaman itu dari kerja ataupun portfolio, dan itu lebih penting gitu. Tapi gak jauh lebih penting juga organisasi juga untuk menunjang dari soft skill kita seperti itu. Oke, jadi intinya semua materi yang dipelajari di kelas itu sangat penting ya, dan Berguna banget ya. kepake nanti di dunia magang. Nah, apalagi tadi antara organisasi dan juga nilai itu harus balance keduanya ya. Dan jangan lupa untuk memperbanyak portofolio itu. Dan tadi harus digarisbawahi, pengalaman itu tidak bisa dibeli, teman-teman ya. Harus sebisa mungkin kita dapatkan apapun itu, yang penting positif. Nah, dari organisasi dan perkuliahan nih, gimana sih cara Akang dan Teteh nih membagi waktunya pada tugas terakhir atau urusan perkuliahan gitu? Kayak gimana? Kalau misalnya dari pengalaman aku sendiri, antara tugas akhir dan juga di perkuliahan, karena waktu itu mungkin aku masih ada di DPM. Nah itu jujur agak sulit ya untuk membagi waktunya, karena entah itu dari organisasi, perkuliahan, serta magang gitu, tugas akhir. Dan kita harus bisa memprioritaskan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu. Dan sebisa mungkin dari tugas akhir yang harusnya kita tuh bisa menyelesaikan di saat waktu yang tepat, dan itu lebih penting sih menurut aku ya gitu. Tapi kalau misalnya bisa kalian nilai dari beberapa yang harus diprioritaskan, harus balance juga gitu kalau misalnya dari aku. Oke. Kalau dari aku nih, kebetulan aku pakai Google Calendar gitu teman-teman. Iya, jadi suka di notes gitu. Nah, misalnya tanggal sekian kegiatannya apa, misalnya contohnya seminar lah gitu, sempro, terus tanggal sekian bimbingan atau apa gitu. Nah jadi terprediksi gitu loh teman-teman. Terus yang enggak ini ya, maksudnya kita tahu gitu Senin sampai Jumat kita magang. Nah mungkin malamnya kalau misalnya kita nggak capek, kalau di tempat magangnya misalnya agak sedikit free, kita malamnya aku sih kadang-kadang suka buka dikit buat review-review atau enggak ngebenerin hasil dari bimbingan aku gitu. Nah buat Sabtunya kadang kala kalau misalnya lagi free juga, aku buka lagi laptop gitu buat ngerevisi TA aku, skripsi aku. Nah baru Minggu kita juga jangan lupa istirahat gitu. Jadi ya balance lah ya antara magang, kuliah sama skripsian gitu. Istirahat juga penting Iya, ya. jangan ini ya teman-teman, jangan terlalu Lepas gitu. diri Iya, ya. kasihan. Ya, jadi ternyata teman-teman itu yang tadi aku pun pasti ya, kalau dari segi manajemen waktu itu yang paling sulit tentunya ya. Tapi kita harus bisa memprioritaskan apa yang menjadi prioritas kita. Yang Apalagi lebih tadi dulu ya. iya, tipsnya dari Teh Du itu ada Google Calendar tuh. Hal-hal seperti itu kita bisa memanfaatkan. Jadi kita memilih hal yang lebih prioritas untuk kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita masuk ke dunia magang nih. Di waktu magang tentunya kita sebagai mahasiswa itu harus membawa citra yang baik gitu ya untuk perusahaan tersebut, dan agar nantinya itu menjadi penilaian tersendiri mungkin ya untuk sebuah instansi atau perusahaan. Nah, sikap seperti apa yang seharusnya nanti kita semua terapkan itu nanti, entah itu sikap ke atasan ataupun ke rekan kerja nantinya, dan sikap yang seperti apa yang benar-benar harus dihindari gitu agar tidak mencoreng nama baik kita dan juga lembaga gitu. Mungkin dari Akang. Oke, kalau misalnya tips dari aku ya,
Yang pertama tentunya tadi attitude. Nah, mulai dari cara kita berbicara, komunikasi kepada atasan, bawahan maupun pegawai yang istilahnya mah entah itu dia penjaga kebersihan, itu juga kita harus bisa menjaga sikap karena semuanya rata di sana gitu. Jadi kita juga tidak bisa membedakan bahwa ini tuh atasan bawahan, tapi kita harus bersikap seprofesional mungkin gitu. Nah, selain dari cara berkomunikasi, kita juga harus bisa disiplin, entah itu mungkin dari waktu masuk, entah itu waktu keluar, kita juga harus sedisiplin mungkin. Nah, yang ketiga dari cara kita mengerjakan tugas atau yang diberikan instruksi kepada kita, sebisa mungkin kita mengikuti dengan sebaik mungkin, entah itu dikasih deadline tanggal segitu, jam segitu. Nah, kita sebisa mungkin harus berusaha untuk menepati dari deadline tersebut gitu. Jangan sampai dari apa yang mereka lihat selama kita bekerja di sana ataupun selama kita bersikap di sana itu menjadi citra yang kurang bagi kita, karena kita juga membawa nama kampus gitu, dan ini juga menjadi suatu jembatan untuk nantinya adik-adik tingkat bisa menjalani magang di instansi yang mungkin dijalani oleh rekan tingkat sebelumnya seperti itu. Gitu. Kalau aku mungkin nambahin juga ya, karena dari Ami udah benar banget teman-teman komunikasi dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga sikap inisiatif kalau yang untuk di ini ya, untuk ditiru, untuk dicontoh gitu, sikap positifnya. Jadi kita inisiatif buat bantu-bantu tanpa harus disuruh. Kayak misalnya kemarin ada konten, siapa nih kira-kira yang mau ini ngajuin jadi talent gitu. Sebisa mungkin kita mau gitu, jangan kayak disuruh gitu, nunggu, itu contohnya. Terus kedua, jangan malu buat tanya teman-teman. Kita kan pasti nggak tahu ya, bingung gitu tugasnya gimana. Sebisa mungkin emang pertama sebelum nanya gitu, kita tuh cari tahu dulu gitu sendiri, biar gak kelihatan gak tahu banget lah gitu ya kan, menjaga nama kampus. Nah, jadi kita cari tahu sendiri. Kalau misalnya udah mentok banget, teman-teman jangan malu buat tanya ke atasannya atau enggak di pembimbing ya, pembimbing di instansi itu, pembimbing lapangan. Terus kalau bisa nanyanya tuh jangan satu pertanyaan dikirim, kalau bisa tuh kumpulin dulu semuanya, karena kita tuh harus menghargai waktu dari mentor kita, kan mereka sibuk ya kerja gitu, jadi kita jangan nyanyiin waktu mereka. Nah, kalau buat sifat yang tadi nggak boleh ya, nggak boleh dilakuin di tempat magang atau instansi itu banyak banget teman-teman, dan aku yakin kita semua pasti udah tahu. Nah, mungkin salah satunya itu tadi berhubungan sama kayak kebijakan itu. Pertama, kita masuknya harus sesuai jadwal lah gitu ya, tepat waktu, mengikuti aturan gitu. Sebisa mungkin kalau misalnya kita lagi free nih, gak ada kerjaan, kita jangan scroll HP lah, jangan scroll TikTok gitu ya, ataukah jangan tidur, jangan makan. Intinya harus menghargai lah, karena yang lain juga kan bekerja gitu ya. Kalau kita misalnya lagi free, ya udah sebisa mungkin tadi inisiatif bantu-bantu gitu. Terus ya tadi kita misalnya ada waktu istirahat nih, istirahatnya tuh 1 jam di kita, dari jam 12 sampai jam 1. Sebisa mungkin ya udah, kalau misalnya mau scroll, mau makan, mau tidur, kita manfaatin waktu itu gitu, di istirahat gitu. Jangan pakai waktu kerja kita gitu. Jadi ya gitu sih, maksudnya kita harus menghargai kebijakan dari mereka juga gitu kan, jangan semena-mena gitu. Emang tempat itu sebagai punya bapakmu gitu ya kayak gitu aja sih. Harus taat aturan. Iya betul. Sama tambahan lagi sih dari aku, kalau misalnya dari entah itu pegawai ataupun atasan memberikan tugas, nah sebisa mungkin kita jangan menolak, entah itu mungkin gak relevan nih dengan prodi saya. Nah, sebisa mungkin kita harus mengerjakan dengan apa yang diinstruksikan gitu, mau apapun itu gitu. Contohnya waktu itu kita ngarsipin 1 minggu jadi arsiparis, itu kan nggak relevan ya, maksudnya kurang relevan gitu. Tapi kita bakalan dapat pengalaman baru gitu, kayak oh ternyata ngarsip tuh kayak gini caranya, dan itu banyak banget ya sampai ya intinya terima aja gitu, dikasih kerjaan kita ambil aja gitu, jangan lupa senyum sama salahnya gitu. Iya, jadi attitude ya yang paling penting dimanapun kita berada, dalam situasi apapun etika harus dijunjung ya. Selain dari itu tadi kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan atau di instansi, tentunya itu harus jadi acuan kita ya. Dan tadi mulai datang tepat waktu dan juga hal-hal lainnya itu kita harus patuhi gitu, agar nanti citra kita baik dan juga citra dari lembaga ini pun baik juga. Nah, selanjutnya nih, selama magang nih Akang Teteh, ada nggak sih skill atau kemampuan
yang ternyata sangat dibutuhkan nih di dunia kerja atau magang nih, tapi sebelumnya tuh nggak disadarin gitu sama akan tetehnya saat kuliah gitu, ada nggak? Kalau misalnya skill yang dibutuhkan ya di tempat magang, kalau selama ini nggak aku sadari itu contoh kayak pertama kita cara membagi waktu dengan memprioritaskan pekerjaan yang sebisa mungkin kita tuh harus bisa memilah mana yang harus dikerjakan dahulu, mana yang enggak gitu. Karena selama dunia perkuliahan aku ngerasanya kayak ya udah yang penting beres gitu. Tapi kalau misalnya di dunia kerja tuh kayak bukan yang penting beres tapi harus tepat juga gitu dengan kerjaan yang kita lakukan gitu. Itu yang pertama sih yang gak aku sadari. Terus yang kedua terkait cara kita komunikasi dengan para pegawai dengan atasan. Nah ini kan biasanya yang kita lakukan selama di kampus dengan teman dan juga dengan para dosen. Nah kita juga harus bisa menerapkan, kita tuh harus bisa menyesuaikan dengan waktu mereka, entah itu dari kita harus tahu jamnya untuk ngecek mereka tuh jam berapa, dan kita juga harus tahu waktu istirahat mereka tuh jam berapa, dan menghampiri para pegawai itu di jam berapa, jangan di jam sibuk seperti itu sih yang gak sama sadari dengan kuliah dengan tempat magang. Oke Dwi. Dari aku mungkin aku bagi jadi dua ya, kayak ada soft skill sama hard skill gitu. Kalau dari soft skill aku setuju banget sama Ami, komunikasi gitu ya dan lain sebagainya, teman-teman juga pasti tahu kan kayak attitude dan lain sebagainya. Kalau hard skill, contoh dari aku sendiri itu aku mengerjakan sebuah sistem, kan itu bukan dari jurusan kita ya, maksudnya agak kurang relevan dari jurusan kita, tapi itu tuh berguna ketika kita tuh mau mencoba hal baru teman-teman. Kita ya seperti tadi kata Ami, kita jangan nolak kalau dikasih kerjaan. Nah kalau kasusnya dari aku, itu tuh aku melihat masalah yang ada di instansi, terus oh ternyata mereka tuh kebutuhannya itu suatu sistem, suatu aplikasi gitu, dan mereka tuh diharuskan untuk memakai Microsoft gitu. Nah kenapa tuh aku tuh berpikir kenapa tuh nggak aku gabungin aja gitu. Nah dari situlah aku tuh membuat sebuah aplikasi gitu ya teman-teman. Jadi jangan takutlah untuk mencoba hal baru. Walaupun emang awal-awal aku juga ditakutin sama temen aku, sama Kating kayak, aduh kalau kamu belajar lagi gitu, maksudnya kan ini nggak relevan ya gitu. Kalau kamu belajar lagi yang baru gitu, pasti magang kamu bakal lama, TA kamu juga bakal lama gitu. Nah, tapi aku yakin sih, maksudnya kayak ya udah jalanin gitu ya. Aku yakin, aku percaya gitu, insya Allah pasti Allah bantu, dan ya benar alhamdulillah gitu. Kalau misalnya kode aku lagi error, terus aku pusing banget nih, dan biasanya nih ini jangan diterus sih, misalnya kayak sholatnya ditunda gitu, misalnya jam 1 atau nggak setengah 2 gitu. Seketika azan berkumandang gitu, aku tuh langsung buru-buru ngambil wudhu, sholat, langsung berdoa, ya Allah kode aku error lagi gitu, gimana gitu dan caranya. Aku tuh langsung ya udah gitu, udah beres sholat, udah beres istirahat, makan dan lain sebagainya, ya mau nggak mau balik lagi ke depan laptop ya, ngerjain lagi gitu kayak aduh gimana ya udah kerjain aja gitu ya, nyobain kode A, B, C, D, E sampai Z gitu semuanya. Alhamdulillah tuh yang ketemu coba apa? Kurang koma. Jadi kayak kode-kodenya tuh kurang koma gitu, kayak ya ampun Dwi ini. Jadi gitulah teman-teman, sebisa mungkin ya kan itu nggak diajarin kampus ya. Misalnya kita bukan IT gitu ya, atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi karena emang kebutuhan instansi dan juga kita mau membantu gitu untuk skripsi kita juga kan, jadi win-win solution gitu. Ya mau nggak mau kita kerjain, dan ya alhamdulillah gitu teman-teman, kalau kitanya yakin, kitanya mau usaha, mau belajar gitu ya. Ya emang nggak lama sih alhamdulillah ya, aku semprot alhamdulillah kan ngerjain bab 3 tuh dari bab 1 sampai 3 cuma 2 bulan alhamdulillah. Coba ya bab 4-nya teman-teman ya, sampai sekarang masih ya bodoh aja. Jadi ya gitu teman-teman, asal kitanya mau belajar, mau berusaha, rajin aja, insya Allah sih bakal dimudahin. Dan jangan lupa juga berdoa dari aku. Pasti kalau misalnya kita belajar suatu hal baru, pasti ada manfaatnya juga kan. Iya, jadi nambah portofolio tuh teman-teman. Jadi bukan masa sih, kayak wow ini HR, MSDM tapi bisa ngoding, bisa IT, bisa bikin aplikasi kan. Itu keren banget gitu. Itu makanya alhamdulillah ya, mungkin itu salah satu aku yang bisa jadi mapres mungkin karena hal tersebut gitu. Jadi teman-teman jangan takut, jangan males buat belajar hal baru, karena ya walaupun nggak relevan gitu tadi, kayak jauh banget dari MSDM ke IT gitu, tapi
dari situlah kesempatan tuh bisa hadir. Contohnya aku di sini, aku nggak yakin gitu aku bisa di sini kalau aku nggak ngerjain itu aplikasi, aku nggak ngerjain itu IT gitu. Aku intinya nggak yakin gitu. Dan oh ya, berkat IT itu juga aku tuh alhamdulillah jadi perwakilan MSDM sama teman aku Salsabila Muklis yang mewakilin sama itu konferensi sama Malaysia. Itu teman-teman. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan, intinya kita gasin aja gitu, kerjain aja dulu gitu. Nangis ya sambil nangis juga nggak apa-apa gitu. Yang penting dikerjain gitu aja teman-teman. Yang penting yakin gitu. Oke. Iya berarti IT itu sangat dibutuhkan ya, apalagi kita udah mau masukin dunia teknologi seperti serba digital, pasti setiap perusahaan, instansi itu membutuhkan hal itu ya. Betul. Dan kita sebagai HR gitu ya tentunya, nah itu tentunya wajib kalau belajar seperti itu ya. Bisa. Harus ya. Iya, boleh. Walaupun nggak relevan gitu, Iya. siapa tahu nanti dibutuhkan kayak teknologi tadi. Nah itu bisa membuka kesempatan-kesempatan yang baru buat kita lagi ke depannya gitu. Nah, selanjutnya kita mau tanya jawab nih sama penontonnya guys sih. Boleh, di sini sudah hadir audiens kita, teman-teman. Boleh dari teman-teman yang hadir di sesi ini, boleh siapapun yang mau bertanya kepada narasumber kita yang ada di depan, boleh langsung saja diajukan pertanyaan. Adakah? Oke. Silakan. Ya. Dikeluarin. Perkenalkan, nama aku Alsrisa Mutiara dari MSDMA U4 angkatan 2025. Sebelumnya mau nanya ke Kang Azmi dan Teh Dewi, kalau nilai IPK itu mempengaruhi saat mencari magang nggak? Sama mau nanya juga kayak perbedaan yang paling terasa di dunia kerja pas magang sama kuliah itu apa? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tadi IPK. IPK ya, wah seru nih IPK. Waduh, penting ya teman-teman. IPK itu penting teman-teman. Tapi sebenarnya kita melihat lagi instansinya tuh, apakah ada yang instansinya mewajibkan minimal IPK sekian atau enggak, gak usah pakai IPK juga nggak apa-apa. Jadi kita lihat lagi tuh persyaratan dari instansinya itu. Kemudian hal yang dirasa beda banget nih antara dunia perkuliahan gitu sama dunia kerja atau magang gitu. Itu beda bangetnya kedisiplinan teman-teman. Karena apa? Kalau kita mungkin kuliah masuk ya gimana ya? Gimana dosen Ya gimana dosen masuk ya kita masuk, telat juga ya gimana gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau di tempat magang teman-teman sebisa mungkin tuh jangan telat gitu. Misalnya masuk 7:30, teman-teman sebisa mungkin jam 7 lah udah ada di tempat magang. Tapi itu yang rajin banget ya, ini nggak apa-apa sih. Misalnya ya intinya beberapa menit lagi lah sebelum masuk, teman-teman sebisa mungkin udah di tempat magang gitu. Terus bedanya tuh ya tadi kayak tugas-tugas gitu. Kalau mungkin di kampus asal beres kumpulin gitu kan. Kalau di tempat magang, oh tidak bisa teman-teman ya. Kalau belum bener tuh mungkin bakal dikasih revisi lagi gitu sama pembimbing kita, sama atasan kita. Jadi sampai harus bener lah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan juga gitu. Gitu kalau dari aku ya. Kalau dari Kang Azmi nih. Kalau aku ya kurang lebih sama kayak Dwi gitu. Yang pertama tadi IPK juga itu penting gitu untuk di tempat magang, tapi tergantung instansinya gitu. Penilaiannya dari segi apa seperti itu. Karena dari IPK juga mungkin bisa menjadi representatif bagi kita untuk menilai bahwa ini tuh mahasiswanya memiliki kemampuan yang segimana gitu. Terus yang kedua dari perbedaan dunia kuliah dan juga magang itu yang pertama dari kerjaan, terus dari waktu juga. Nah itu sangat dibutuhkan dan juga sangat berbeda gitu saat dunia perkuliahan. Seperti itu sih kalau dari aku bisa. Oke, terjawab. Oh iya, ini kan tadi kan harus merevisi terus gitu ya. Nah itu tuh gimana cara Kang Teteh mengatasinya? Terus harus jadi lembur kah atau gimana coba? Ini contoh ya, pernah itu bukan ke kita, itu ke anak magang lain. Kalau ya Azmi masih inget ya. Yeah. Jadi dia itu dapat tugas dari pembimbing lapangannya, dan itu tuh revisi terus, entah itu kerapihannya dan entah itu dalaman isi laporannya. Temen aku sampai nangis, sampai pusing banget, itu udah burn out banget. Mau gimana gitu?
ya sebisa mungkin pertama kita cari bantuan ke yang lain. Temen aku juga nyari bantuan ke kita gitu, kayak ini gimana sih, minta tolong gimana, kita bantuin dong. Nah udah gitu lembur atau enggaknya itu tergantung kita yang mau ngambilnya gimana gitu. Kalau sepertinya kita mah lembur ya, karena kalau waktu itu kita juga pernah dapat tugas tuh misalnya jam 11:30, tapi harus dikumpulin jam 1. Otomatis kita nggak istirahat, kita ngerjain itu tugas gitu sampai beres. Pernah mau pulang misalnya jam 4, jam 3 baru dikasih tugas, mau nggak mau harus dikerjain. Tapi sebisa mungkin make sure dulu sih, siapa tahu kalau misalnya pembimbingnya baik, karena kita alhamdulillah sih waktu itu pernah misalnya kayak ditanya, ibu ini deadline-nya kapan ya? Terus kata ibunya, oh besok aja nggak apa-apa. Nah kan enak ya kalau kayak gitu. Jadi sebisa mungkin di make sure. Tapi kalau dari kita sendiri, itu gimana kitanya, mau entah itu ngambil lembur kah atau ngerjain di rumah. Nah itu sih kalau dari aku ngerjain di rumah sih waktu itu. Iya, jadi ya mau nggak mau itu lembur ya, lembur gratisan teman-teman. Lebih ke Kalau dari aku juga pastinya sih sebisa mungkin aku tuh karena pengen nyantai ya, dan juga gak jadi kepikiran gitu karena tugas di sana. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya bisa dikerjain di tempat magang ya di tempat magang gitu. Kalau misalnya harus lembur ya harus lembur. Tapi kalau misalnya ternyata sekiranya tugasnya bisa dikerjakan di rumah ya aku kerjakan di rumah seperti itu. Iya, jadi hal-hal sedetail itu pun menjadi perhatian gitu ya. Betul. Kalau salah sedikit pun, nah itu yang jadi PR. Makanya kita harus bisa sebaik mungkin gitu. Nah tadi dari IPK pun tadi sangat berpengaruh ya, tetapi tergantung dari tempat kita magang gitu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Oke. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama aku Luka Helena. Aku dari MSDM 4 angkatan 2024. Aku tuh mau nanya, tadi kan tetehnya tuh ngomong tentang dari MSDMA terus tiba-tiba ke IT gitu kan, atau mungkin aku juga punya pengalaman yang serupa tapi mungkin berbeda jalur aja. Nah pertama tuh, apakah ada momen kayak magang tuh ngubah pandangan akang teteh tentang karir di dalam dunia kerja? Misalnya kayak kita udah kuliah kayak gini kan udah di planning si kalian mau kerja di mana nanti, terus mau kayak mau jadi ini mau jadi itu. Setelah magang tuh apakah ada yang berubah yang buat akang teteh itu semakin yakin atau justru ragu terhadap jalur karir yang akang teteh udah tentuin? Terima kasih. Oke, good question. Terima kasih ya. Aku boleh izin jawab ya? Boleh. Makasih banyak nih, pertanyaannya bagus banget. Tentunya ada ya pandangan kalau misalnya kita tuh ternyata bisa hal lain gitu selain HR, selain jurusan yang kita ambil. Tapi buat aku sendiri itu tuh nggak dijadiin bahwa berarti udah HR ditinggalin aja gitu, terus kita fokus ke yang baru. Enggak, justru itu tuh jadi kekuatan kita. Pertama kita bisa misalnya kalau di kuliahan mah double degree gitu, jadi bisa dua-duanya gitu, jadi segala bisa lah gitu ya. Jadi HR bisa, IT bisa, kalau misalnya kesenian juga bisa. Jadi kalian tuh punya nilai jual yang lebih, punya nilai tambah yang lebih gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada loker yang lain bukan HR dan kita punya skill itu, kita apply aja gitu, nggak apa-apa. Karena dari cutting Hima juga itu tuh sama, beliau tuh kayak linjur gitu, maksudnya dia bekerja bukan sebagai HR tapi yang lain gitu, tapi tetap dia ambil dan itu jadi skill baru buat dia sendiri gitu. Jadi bagus malah, jadi nggak apa-apa ya teman-teman kalau buat nambah skill baru dan misalnya ngefokusin skill baru gitu, tapi ya jangan lupakan juga HR karena emang itu bisa terpakai gitu buat teman-teman gitu. Kalau misalnya kan sayang ya udah dapet gelar juga gitu kan nanti ya sayang gitu. Jadi ya itu bagus ya teman-teman, jadi segala bisa gitu, palu gada gitu kalau dari aku sih. Kalau dari Ami nih? Kalau dari aku nambahin juga ya, kalau misalnya dari segi karir kan kita juga belajar mungkin nanti semester selanjutnya buat kalian ada manajemen talenta. Di situ kita juga belajar tentang karir path gitu. Itu kita bisa mengetahui jalur karir kita seperti apa dan kedepannya bakal kayak gimana gitu. Dan dari hal situ kita juga bisa belajar dan juga bisa menata bahwa apa saja yang kita butuhkan dalam dunia magang ataupun dunia kerja kedepannya seperti apa, dan skill-skill apa yang dibutuhkan. Seperti tadi Dwi mempunyai keahlian di bidang lain, itu menjadi suatu nilai tambah. Karena sekarang kalau misalnya bisa disebutkan, instansi itu bakal tertarik kalau misalnya kalian punya nilai lebih, dan itu menjadi daya jual kalian gitu. Apa bisa disebut itu employer brandingnya diri kalian seperti itu, personal branding. Oke, sebelum kita tutup nih ya, ada nggak sih
pesan atau nasihat nih yang paling terbaik nih dari Akang Teteh yang mau disampaikan nih ke teman-teman mahasiswa yang masih ragu atau takut buat daftar magang? Oke. Terakhir ya buat kesan-pesan ya. Sebelumnya kalau dari aku memberikan motivasi kalian, pokoknya dengan apa yang selama jalani di kuliah, entah itu dari semester awal sampai semester akhir dan tentunya lanjut ke dunia kerja, sebisa mungkin apapun yang kalian dapatkan selama perkuliahan ataupun di kelas dan itu diterapkan gitu. Apapun yang kalian dapatkan, nah itu bisa mungkin kalian coba untuk dalami kembali gitu, karena dari hal situ kita bisa mendapatkan insight baru gitu. Karena alhamdulillahnya kan tadi dia juga menyebutkan kalau misalnya mendapatkan skill baru itu menyebutkan nilai tambah seperti itu, dan juga alhamdulillah kan dari Dwi juga bisa mencapai achievement dia sebagai Mapres gitu. Dan aku juga sebelumnya pernah tapi tahun 2024 gitu jadi Mapres gitu. Jadi tahun Dwi mah 2026, aku mah 2024 gitu, udah lama juga. Nah itu tuh jadi daya jual ke instansi ataupun ke pegawai bahwa kita tuh mempunyai achievement seperti itu. Dan dari aku sendiri, pokoknya kalian jangan berkecil hati kalau misalnya kemampuan kita dengan orang lain itu berbeda, karena setiap orang punya porsinya masing-masing, punya rezekinya masing-masing gitu. Jadi rezeki mah nggak akan kemana lah gitu, pasti sesuai dengan apa yang Allah percikan kepada kalian seperti itu. Jadi pokoknya semangat terus, entah itu kalian lagi di dunia organisasi ataupun perkuliahan, pokoknya tetap jalani apa yang ada di depan kalian. Kalau dari aku mungkin sama kayak Azmi, itu dari segi teknis kali ya, Mi. Ya, segitu. Mi kalau dari mentalnya ya, dari mentalnya. Ini yang paling penting. Iya. Buat teman-teman jangan takut aja gitu. Coba aja dulu, setiap kita dikasih kesempatan apapun itu, coba aja dulu gitu ya. Gagal mah ya namanya juga belajar gitu ya, pasti adalah tahap gagal kayak gitu. Tapi ya setelah gagal kan kita bakalan tahu gitu bahwa apa sih yang kurang ada di diri kita gitu. Jadi perbaiki dan mulai lagi gitu, pasti bakalan bisa gitu. Terus jangan lupa selain mental jaga juga fisik ya teman-teman, karena musim juga bisa dibilang lagi gak baik ya. Jadi jaga mental, jaga fisik. Terus tadi juga yang dari Kak Azmi terkait teknis-teknisnya buat magang gitu. Jadi persiapin aja lah dan jangan takut aja gitu, semangat. Karena magang seseru itu kok, nggak semenakutkan itu gitu ya. Jadi itu aja. Banyak-banyak cari info ya, Ya, entah itu ke betul. kanting ataupun ke yang lainnya. Tuh, pasti kita terbuka juga. Boleh kalau mau tanya-tanya, boleh banget. Boleh chat. Ya. Chat aja. Ya, boleh. Bisa diedit Atau ya. di-spill Ya, di-spill. Instagramnya apa? Boleh Instagramnya. Dwirahma_m. Aku Azmi _. Oke. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran ataupun masih ingin banyak bertanya, boleh nanti langsung aja di DM aja ya. Nanti kita cantumin. Kayak ternyata dari tadi awal sampai akhir, belum akhir sih sebenarnya. Sampai detik ini kita sudah berbagai bahasan yang kita sampaikan tadi ya. Nah, sudah tidak terasa udah 1 jam nih teman-teman semua. Nah, untuk mengakhiri semua ini mungkin aku izin sedikit menyimpulkan dari tadi bahasan yang telah dibahas. Ternyata pengalaman kita selama magang itu teman-teman itu ditentukan dari apa yang kita siapkan dari mulai mungkin semester awal, dari semester 2 ke atas tuh udah disiapkan hal-hal tentang magang. Nah, apalagi teman-teman ini harus balance antara organisasi, entah itu di organisasi kampus ataupun di luar kampus. Selain itu juga harus ada keseimbangan antara nilai dan juga hal-hal lainnya. Jangan sampai kita melupakan hal satu demi hal yang lainnya gitu. Nah, tadi tergantung juga dengan prioritas, tentunya ada hal yang menjadi prioritas utama kita. Dan untuk teman-teman di angkatan 2023 mungkin ya yang sebentar lagi akan memasuki magang, boleh nanti ditonton video ini dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa harus coba hal baru ya. Ya, Hal baru juga tadi. Tidak menutup kemungkinan ketika kita mencoba hal-hal baru, kesempatan itu akan selalu datang kepada kita. Dan itu terbukti Teh Dwi dan juga Kang Azmi menjadi mahasiswa berprestasi ya. Nah, luar biasa teman-teman, Akang Teteh yang hadir di sesi Fordisma Vol 1 ini. Nah, oke. Mungkin dari kita cukup sekian teman-teman. Dari Teh Nadia ada tambahan dulu?
makasih banyak ya Kang Teh udah mau ngobrol bareng kita sampai detik ini ya, udah mau meluangkan waktunya. Terus sama makasih juga buat teman-teman nih yang udah nonton, yang udah nyempetin hadir ke sini. Nah, karena udah nggak kerasa nih ya waktunya udah panjang ya. Sebelum itu kita mau jargon lagi. Iya, ada jargon tadi ya. jargon. Jargon Fordisma Vol 1 ya. Vol 1 di Kabinet Sanata Radika. Oke. Jargonnya itu tadi berbagi pengalaman menuju masa depan. Oke, nanti aku sebutin, nanti akan Tere dan juga Nadia bantu ya. Oke. Fordisma 2026 Berbagi pengalaman menuju masa depan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Fordisma berikutnya.